Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada seluruh pemirsa Tribun News, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan melalui ibadah puasa ini kita benar-benar menjadi hamba Allah yang terpilih. Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, agama Islam itu sungguh sangat sempurna dan komplit. Agama Islam memiliki apa yang kita kenal sebagai rukun Islam, yang salah satunya adalah ibadah puasa. Kalau saya ingin menggambarkan rukun Islam yang 5 itu, ibaratnya adalah seperti sebuah rumah. Rumah itu ada pondasinya, kemudian ada tiangnya, ada dindingnya, ada gentingnya, kemudian ada proses membersihkannya, kemudian yang terakhir adalah fungsi rumah itu sebagai apa. Nah, rukun Islam sendiri ada 5 yang diawali dengan syahadat. Ibarat rumah, syahadat ini adalah pondasinya. Kemudian sholat. Ibadat rumah ini, sholat adalah tiangnya. Kemudian ada puasa. Puasa ini ibarat rumah adalah dindingnya, gentengnya, pagarnya. Kemudian ada zakat. Ibarat rumah, zakat ini adalah proses membersihkan rumah setiap saat, setiap waktu agar nyaman ditempati. Dan kemudian haji, ibarat rumah, haji ini adalah fungsi daripada rumah itu sendiri adalah sebagai tempat ibadah. Kita mulai dengan yang pertama, syahadat. Bahwa syahadat ini merupakan pondasi sebuah rumah. Kalau kita berislam kemudian tanpa syahadat, itu ibarat rumah tanpa pondasi. Sehingga karena tanpa pondasi, maka rumah ini tidak akan bisa dibangun. Jadi harus syahadat. Harus ada pondasinya, barulah di atas pondasi ini rumah bisa dibangun. Karena itu hal yang paling prinsip dalam berislam adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barulah dengan syahadat ini rumah bisa dibangun, dan barulah dengan adanya syahadat ini seluruh amal ibadah kita itu bisa dinilai, terutama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh sesama manusia. Karena itu, apakah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak, sejatinya tergantung pada apakah kita syahadat atau tidak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks ini saya ingin cerita bahwa saya pernah ditanya oleh seseorang, dan ini pertanyaan yang terus berulang-ulang terjadi. Ada yang bertanya begini, Ustadz, kalau ada orang baik, dia bukan muslim, tapi baik sekali dia, baik sekali. Membantu banyak orang, berkorban, segala macam. Pertanyaannya adalah, orang ini masuk surga apa tidak? Sebab dia bukan muslim. Nah, jawabannya adalah tergantung syahadat apa tidak. Kalau dia syahadat, maka dia muslim. Kalau tidak, maka bukan muslim. Dan perbuatan baiknya sebatas dianggap sebagai baik, belum tentu mendapatkan pahala.
Karena itu orang syahadat apa tidak syahadat itu bisa dianalogikan dengan orang yang bekerja di sebuah tempat menggunakan kontrak. Nah, kontrak ini syahadat, kontrak ini. Nah, atas dasar kontrak inilah maka si pemilik perusahaan akan menggaji kita. Kalau tidak kontrak, maka itu namanya pegawai sukarelawan namanya sukarelawan. Kalau ada orang baik sekali datang ke sebuah sekolah umpamanya, lalu dia mengatakan, Pak Kepala Sekolah, saya ingin kerja di sini, ingin mengajar bahasa Inggris umpamanya. Pak Kepala Sekolah bilang, tapi nggak ada lowongan pekerjaan. Si orang tadi bilang, enggak apa-apa, saya akan kerja di sini sebagai sukarelawan. Tanpa kontrak. Karena tanpa kontrak, maka si kepala sekolah enggak bisa dong menggaji dia. Tapi perbuatan dia tetap baik. Perbuatan dia sukarela mengajar di kelas itu, di sekolah itu, tetap baik. Karena itu harus kita bedakan antara definisi baik dengan pahala yang lahir dari kebaikan itu. Perbuatan baik itu tetap baik. Kapanpun, dimanapun, dan dilakukan oleh siapapun, dia tetap baik. Orang yang terjahat di dunia ini, kalau dia berbuat baik, itu tetap baik. Jadi kebaikan itu tidak luntur dari definisi kebaikannya, walaupun dilakukan oleh orang yang paling jahat. Tapi persoalan gaji, ini persoalan yang berbeda. Persoalan pahala, itu persoalan yang berbeda. Jadi pahala ini ada apa tidak, gaji ini ada apa tidak, tergantung kita kontrak apa tidak. Tergantung pada kita syahadat apa tidak. Jadi kalau ada orang non-muslim yang berbuat baik, maka secara definisi dia baik. Secara definisi, di mata Allah maupun di mata manusia, itu baik. Kebaikan tetap baik. Siapapun yang melakukannya, di mata siapapun. Di mata Allah kebaikan tetap baik. Walaupun yang melakukan itu orang yang paling jahat sekalipun. Cuma persoalan pahala, persoalan gaji, ini persoalan yang berbeda. Karena itu kalau mau memiliki modal atau kunci masuk surga, maka ya harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan itu adalah sebagai pondasi agama, sebagai pondasinya rumah. Tanpa pondasi ini maka rumah tidak bisa dibangun, tiang tidak bisa dibangun, dinding tidak bisa dibangun, tidak bisa dikasih atap atau genting, dan rumah selamanya tidak akan berfungsi sebagai rumah karena tidak ada pondasinya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.